Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Gizi PTM, Ibu Dian LP Muninggar, SGZ MSc, serta teman-teman semuanya yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 ahli jenjang, yang beranggotakan Anissa Aulia Salim NIM 051, Nurasi Widiana Ningsih NIM 047, Nadia Hikmah Wahyuni NIM 049, Nitis Rahayu NIM 046. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai efektivitas intervensi nutritional support secara oral atau oral nutritional supplement ONS pada penderita kanker lambung. Background. Kanker lambung adalah salah satu jenis kanker pada saluran pencernaan yang memiliki tingkat kematian tinggi secara global dan beresiko menyebabkan malnutrisi pada pasien pasca operasi. Banyak pasien kanker lambung mengalami malnutrisi yang signifikan selama perawatan, terutama akibat efek samping dari terapi antineoplastik seperti operasi atau kemoterapi. Malnutrisi ini seringkali memperburuk prognosis pasien dengan menyebabkan penurunan berat badan, atrofi otot, dan kakesia. Pasien yang menjalani operasi besar seperti gastrektomi sering menghadapi tantangan dalam toleransi pemberian makanan enteral dini pasca operasi, seperti distensi abdomen, nyeri perut, mual, dan muntah. Intoleransi ini dikenal sebagai feeding intolerance. Dalam memperlambat pemulihan, meningkatkan komplikasi, dan memperpanjang masa rawat inap. Purpose and Aim. Pada artikel 1 yang berjudul Suplemen Nutrisi Oral Pasca Pemulangan dengan Saran Diet pada Pasien yang Beresiko Mengalami Gangguan Nutrisi Setelah Operasi Kanker Lambung, RCT. Untuk mengevaluasi dampak suplemen nutrisi oral atau ONS pasca keluar dari rumah sakit dengan saran diet dibandingkan dengan saran diet saja pada hasil nutrisi, termasuk indeks massa tubuh atau IMT, dan indeks otot rangka, prevalensi sarkopenia, toleransi kemoterapi, tingkat remisi 90 hari, dan kualitas hidup pada pasien dengan risiko nutrisi pasca operasi kanker lambung. Subjek dalam penelitian ini adalah 337 pasien yang menjalani operasi kanker lambung dan beresiko gizi, terdiri dari 171 dalam kelompok ONS dan 166 dalam kondisi kontrol. Pada artikel kedua dengan judul Efek Suplementasi Omega 3 terhadap status gizi, kekebalan tubuh, dan profil inflamasi pada kanker lambung, RCT. Untuk mengevaluasi efek suplementasi asam lemak omega 3 pada status gizi, profil inflamasi, dan profil imun pasien kanker lambung yang sedang dalam masa pre-treatment antineoplastik. Subjek penelitian ini adalah 68 pasien diacak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi yang menerima formula yang diperkaya omega 3 dan kelompok kontrol yang menerima formula standar tanpa omega 3. Pada artikel ketiga yang berjudul Efek Suplemen Nutrisi Oral Praoperasi dalam memperbaiki intoleransi pemberian makanan lewat mulut pasca operasi dan prognosis jangka pendek untuk kanker lambung, RCT, untuk mengevaluasi efek dari suplemen nutrisi oral praoperasi terhadap toleransi pemberian enteral dini pasca operasi, dan prognosis jangka pendek pada pasien kanker lambung. Sasaran dari artikel ini adalah pasien yang menjalani operasi radikal untuk kanker lambung. Subjek penelitiannya adalah pasien yang berusia antara 18 hingga 80 tahun yang akan menjalani gastrektomi radikal untuk adenokarsinoma yang terkonfirmasi secara histologis. Pertanyaan pikonya dapat kita rumuskan. Apakah pemberian oral nutritional supplement efektif dalam mengurangi efek dari pengobatan dan terapi pada penderita kanker lambung? Artikel pertama, outcome-nya terkait hasil gizi, prevalensi sarkopenia, toleransi kemoterapi, tingkat remisi 90 hari, dan kualitas hidup. Kemudian, measurement plan-nya, hasil gizinya, pengukuran berat badan, IMT, indeks otot rangka. Kemudian, prevalensi sarkopenia, jumlah pasien dengan sarkopenia. Toleransi kemoterapinya, insiden modifikasi kemoterapi, termasuk penundaan, serta dosis pengurangan untuk penghentian. Dan tingkat remisi 90 hari terkait penerimaan kembali non-elektif dalam waktu 90 hari setelah keluar dari rumah sakit. Dan kualitas hidupnya dari kuesioner IORTC-QLQ C30 pada awal dan 3 bulan setelah keluar dari rumah sakit. Artikel 2, outcome-nya terkait perubahan berat badan hasil sekunder meliputi pengukuran status inflamasi dan imunologi.
Measurement plan-nya, pengukuran antropometri terkait pengukuran berat badan, lingkar lengan atas, tebal lipatan kulit triceps, lingkar otot lengan, dan massa otot lengan, diukur untuk menilai komposisi tubuh dan massa otot pasien. Protein C reaktifnya diukur melalui sampel darah untuk melihat tingkat inflamasi. Interleukin 6-nya diukur melalui enzim linked immunosorbent (ESI) untuk menentukan kadar sitokin proinflamasi. Kemudian parameter imunologinya, limfosit CD4 dan CD8 serta rasio CD4 atau CD8-nya dihitung untuk melihat respon imun tubuh pasien terhadap suplementasi omega 3. Artikel yang ketiga, penelitian ini menyimpulkan bahwa suplemen nutrisi oral praoperasi tidak secara signifikan meningkatkan toleransi pemberian enteral dini atau kepatuhan energi dalam tahap awal setelah gastrektomi radikal. Prosedurnya, semua pasien akan diberi makan melalui nasojejunal tube mulai dari hari pertama setelah operasi hingga hari kelima. Penelitian ini akan memantau toleransi pemberian enteral dini dan gejala intoleransi gastrointestinal yang muncul. Endpoint utamanya, tingkat toleransi pemberian makanan yang diukur berdasarkan gejala gastrointestinal seperti distensi perut, nyeri perut, mual, dan muntah. Endpoint sekundernya, kepatuhan energi pasca operasi, perubahan dalam indeks serum seperti albumin dan protein total, serta tingkat komplikasi pasca operasi dan red. Selanjutnya terdapat metode. Pada artikel pertama, sejak Januari tahun 2017 sampai Desember 2018, terdapat 337 pasien yang menjalani operasi kanker lambung dan beresiko gizi. Secara acak menerima ONS dengan saran diet atau hanya menerima saran dietnya saja sebagai kontrol selama 3 bulan setelah keluar dari rumah sakit. Kelompok ONS yaitu dengan saran diet dan asupan oral nutrien optimum dengan waktu pemberian dan jumlah dalam sekali minum diserahkan kepada pasien mencapai 500 ml per hari sebagai suplemen untuk makanan rutin. Jumlah asupan ONS harian dicatat mandiri oleh pasien dan dikonfirmasi saat jadwal kontrol rawat jalan. Sedangkan kelompok kontrol hanya menerima saran diet yang identik dengan kelompok ONS. Pada artikel 2, penelitian ini adalah studi acak terkontrol longitudinal yang dilakukan di Hospital do Câncer, Rio de Janeiro, Brazil, melibatkan 68 pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi. Pasien diacak ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Pada kelompok intervensi, menerima suplementasi omega 3 dengan dosis harian 3,2 gram EPA atau DHA. Masing-masing sebanyak 200 ml formula yang diperkaya omega 3 selama periode 30 hari dengan menambahkan tambahan 560 kilokalori dan 29 gram protein atau 600 kilokalori dengan 24 gram protein dan 3,2 gram asam fit 3 EPA atau DHA. Kemudian untuk kelompok kontrol terdapat 34 pasien menerima formula standar tanpa omega 3. Evaluasi awal dilakukan untuk menentukan status kesehatan, kebiasaan merokok, dan aktivitas fisik. Pengukuran dilakukan sebelum dan setelah suplementasi selama periode 30 hari dengan penilaian terhadap indikator nutrisi, inflamasi, dan imunologi pasien. Selanjutnya pada artikel ketiga, penelitian ini merupakan studi acak terkontrol atau randomized control trial dengan desain paralel 2 kelompok. Penelitian dilakukan di Departemen Bedah Gastrointestinal Rumah Sakit Barat Cina, Universitas Sichuan dari Juni 2020 hingga Februari 2021. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 80 tahun, akan menjalani gastrektomi radikal untuk adenokarsinoma yang terkonfirmasi secara histologis dan berada pada stadium klinis menurut klasifikasi Jepang. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode statistik yang sesuai untuk menentukan perbedaan antara kedua kelompok. Hasilnya akan dibandingkan untuk menilai efektivitas intervensi suplemen nutrisi oral.
Hasil temuan pada artikel ke-1 yaitu pasien yang mendapatkan ONS atau Oral Nutrition Supplement mengalami penurunan berat badan yang lebih sedikit secara signifikan dan memiliki indeks massa tubuh serta massa otot yang lebih tinggi dengan p-value kurang dari 0,5. Insiden sarkopenia atau hilangnya massa dan kekuatan otot juga secara signifikan lebih rendah dalam kelompok ini dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain itu, meski jumlah pasien yang menjalani kemoterapi pasca operasi serupa di kedua kelompok, pasien yang menerima ONS mengalami lebih sedikit modifikasi dalam jadwal kemoterapi seperti penundaan, pengurangan dosis, atau penghentian. Ini menunjukkan bahwa ONS mungkin berperan dalam membantu pasien tetap pada jadwal perawatan mereka. Namun, tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat readmisi dalam 90 hari di kedua kelompok. Mengenai kualitas hidup, pasien yang menerima ONS melaporkan kelelahan dan kehilangan nafsu makan yang jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang hanya mendapatkan saran diet. Meski untuk hasil kualitas hidup lainnya tidak ada perubahan signifikan di antara kedua kelompok. Selanjutnya, hasil temuan pada artikel kedua yaitu pada penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan berat badan di kelompok intervensi mencapai 1,2 kg, lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang hanya bertambah 0,7 kg. Dengan p-value sebesar 0,03 yang menunjukkan perbedaan yang signifikan. Lalu sebagian besar pasien, yaitu 53%-nya berada di stadium 3 dan 4 pada saat penelitian dimulai, dan 72,1%-nya dari mereka itu mengalami malnutrisi sedang hingga berat berdasarkan penilaian PGSKA. Pada awal penelitian, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam parameter dasar antar kedua kelompok tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 38,2% pasien mengalami sarkopenia dan 19,1%-nya yaitu mengalami kakaksia yang menyoroti tingkat keparahan malnutrisi dan kehilangan massa otot di antara peserta penelitian. Setelah intervensi, ditemukan juga adanya peningkatan asupan kalori pada kelompok intervensi, meskipun ini tidak termasuk kalori tambahan dari suplemen yang diberikan. Selain itu, ditemukan juga kolerasi negatif antara kadar IL-6 dan MAMC atau Mean Arm Muscle Circumference dengan nilai R kuadrat sebesar 0,31 dan p-value-nya 0,03 yang mengindikasikan bahwa hubungan antara inflamasi dan massa otot pada kedua kelompok. Pada kelompok intervensi, terdapat korelasi positif yang signifikan antara penambahan berat badan dan indeks massa otot skeletal atau SMI, yang berarti bahwa peningkatan berat badan terkait dengan peningkatan massa otot skeletal dengan p-value 0,04. Dan dari 68 pasien dalam kelompok intervensi, 54,4%-nya itu berhasil mempertahankan atau meningkatkan berat badan mereka. Dan 21 di antaranya mengalami peningkatan SMI yang lebih dibandingkan pada pasien yang kehilangan berat badan. Meskipun begitu, kedua kelompok tetap mempertahankan lemak tubuh menurut pengukuran lipatan kulit resep atau TSF. Lalu temuan pada artikel 3 yaitu menunjukkan bahwa penelitian ini pada tingkat food intolerance pada kelompok yang diberi ONS sebesar 25,8%, yaitu sedikit lebih rendah daripada kelompok yang hanya mendapatkan saran diet atau DA yang mencapai 31,4%. Meskipun ada perbedaan angka, namun perbedaan ini tidak signifikan secara statistik dengan nilai p-value sebesar 0,249%. Selain itu, tingkat kepatuhan energi yang mengukur seberapa banyak energi yang diterima pasien itu dibandingkan dengan kebutuhan harian mereka juga lebih tinggi pada kelompok ONS, yakni sebesar 54,8% dibandingkan dengan kelompok yang diberi saran diet saja, yaitu sebesar 48,6%. Namun perbedaan ini juga tidak signifikan secara statistik dengan nilai p-value sebesar 0,465. Gejala gastrointestinal seperti distensi dan nyeri perut juga dilaporkan selama penelitian. Sebanyak 45,2% pasien pada kelompok yang diberi ONS mengalami distensi perut, lebih rendah dibandingkan 62,9% pada kelompok diberi saran diet saja. Namun, kembali lagi, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Untuk nyeri perut juga, 29%-nya dari kelompok ONS itu mengalami gejala tersebut, dibandingkan dengan 45,7% pada kelompok dengan diberi saran diet saja, dengan p-value sebesar 0,226. Lalu untuk implication for practice menunjukkan bahwa pemberian suplemen nutrisi oral atau ONS pasca operasi yang dikombinasikan dengan saran diet memiliki dampak positif pada pasien kanker lambung. Nah, pendekatan ini juga dapat meningkatkan status gizi, menurunkan insiden sarkopenia, serta memperbaiki toleransi pasien terhadap kemoterapi yang seringkali menjadi bagian penting dari perawatan kanker lambung. Di samping itu juga, suplementasi omega 3 selama periode pra-perawatan juga terbukti memiliki manfaat. Kandungan antiinflamasi dari omega 3 ini memberikan efek
efek positif yang tidak hanya membantu mengurangi peradangan tetapi juga mendukung status imun dan gizi pasien. Hal ini sangat penting terutama bagi pasien yang sedang mempersiapkan diri untuk pengobatan atau operasi. Meski demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa suplementasi nutrisi oral preoperatif tidak secara signifikan mengurangi tingkat intoleransi terhadap makanan enteral dini pasca operasi pada pasien kanker lambung. Namun, meskipun tidak berpengaruh pada toleransi makanan, dukungan nutrisi preoperatif tetap dapat bermanfaat dalam mempertahankan status gizi pasien dan mempersiapkan mereka menghadapi prosedur besar seperti gastrektomi. Nah, secara keseluruhan, intervensi nutrisi baik pra maupun pasca operasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas perawatan dan hasil kesehatan pasien kanker lambung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin dikonfirmasi, tulis di kolom komentar saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.